قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Kang Paru. Tes bisa mulai? Ya. Oke, sudah bisa mulai Kang Paru? Ya, Ustaz. Tunggu konfirmasi dari Kang Apip sudah siap belum di medsos? Baik, Ustaz, sudah siap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang menyimak live dari MKTV, MKFM, Facebook, IG, YouTube, dan semua medsos, alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini bisa berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala teknis, jadi kita agak terlambat memulainya. Semoga tidak mengurangi niat kita untuk bertalabul ilmi ya di kesempatan subuh hari ini. Dan seperti biasa, kajian Senin adalah kajian fikih. Hari ini spesial fikih dakwah karena akan membahas tentang tema kita, dakwah, berdakwah menyelamatkan akidah. Ya, insya Allah kita juga mengundang Ustadz Muhammad Roinul Balad. Beliau adalah Ketua Dewan Dakwah Jawa Barat. Ya, nanti kita akan banyak berdialog dan menimba ilmu dari beliau secara langsung. Ya, pengalaman beliau juga di dalam dunia dakwah. Sebagai pengantar,
setahu saya nanti insya Allah dilengkapi Ustaz Roin tentunya bahwa kita punya tugas dakwah ya. Salah satu fungsi kita di muka bumi, Allah menurunkan kita ke muka bumi adalah fungsi dakwah atau risalah. Kita mengemban risalah dakwah, melanjutkan dakwah dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu. Dan kita bersyukur, beruntung kalau dipilih oleh Allah menjadi bagian yang bisa mendakwakan Islam ini. Yang kedua, kekhususan kita umat Rasul, ya, bahwa umat Rasulullah ini memiliki kekhususan kuluna da'iyah. Kita semua adalah da'i, kita semua adalah pendakwah. Berbeda dengan umat terdahulu, para nabi terdahulu yang berdakwah, hanya para nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya, Rasul yang dipilih untuk kaumnya. Nah, kita bisa dipilih oleh Allah dengan skala yang sangat beragam. Bisa berdakwah di sekolah, bisa berdakwah di masyarakat, bisa berdakwah di kantor, dan lingkungan-lingkungan kita yang kita bisa mengenalkan indahnya Islam, mengenalkan ajaran Islam, mengenalkan syariat Islam kepada siapapun. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Demikian firman Allah dalam surat Ali Imran, bahwasanya Allah berfirman wal takum minkum, ya hendaklah ada minkum di antara kalian. Ya, karena min ini menurut para ahli tafsir minnya li ba'di atau min ba'di, untuk sebagian. Jadi hendaknya ada sebagian di antara kalian, jadi tidak semua, tapi sebagian kita memang memiliki tugas pokok, tugas inti untuk berdakwah. Yang lainnya tetap berdakwah, tapi mungkin dengan skala yang beragam. Nah, kita akan undang Ustadz Roin yang sudah juga bergabung di ruang Zoom kita, karena beliau Ketua Dewan Dakwah di Jawa Barat. Tentunya banyak pengalaman dan ilmu yang akan kita gali dari beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, segar, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sudah lama tidak bertemu nih. Ya, Iya. ya, Ustaz Rohin ini sahabat saya dari dulu, dari bujangan ya, Ustaz ya. Dari bujangan ya, hanya memang ya sering ketemunya di medan-medan dakwah, insya Allah dalam rangka mensyiarkan Islam, dalam rangka ma'ruf, mudah-mudahan ya istiqomah ya. Ustaz Rohin, Masya Allah ini istiqomah jadi teladan buat saya ya, buat kita semua insya Allah. Baik Ustaz, sebagai pengantar di awal nih terkait dengan tugas dakwah ini, mungkin bisa diantarkan di awal seperti apa Al-Quran maupun hadis Rasulullah memerintahkan kita untuk berdakwah dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi ba'da. Alhamdulillah, ini satu kehormatan bagi saya diundang oleh Ustadz Mulyadi di medsosnya ya, baik di NGTV ataupun NKFM, bahkan masuk di FB-nya AA ya ini. Iya, iya. Beberapa teman yang sudah ya di IG juga, Jafri ya. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para istri Nabi, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang sekian dari zaman. Ya Ustadzmu, dan untuk kita bersama bahwa dakwah itu kalau bagi saya pribadi misalnya ya, itu ada satu surat ya yang memang ini satu upaya supaya kita tidak menjadi orang yang rugi Ustadzmu ya. Dalam surat Al-Asri itu kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, jadi
di awalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebenarnya seluruh manusia itu rugi, baik kita ataupun apalagi orang kafir ya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ternyata tidak cukup sampai iman dan amal soleh ya, jadi dilanjutkan ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi kalaulah iman itu cukup dengan amal soleh, kemungkinan surat Al-Asr itu berhenti di wa amilus sholihah gitu kan. Tapi ternyata Allah lanjutkan ada watawasau bis sabri ya, watawasau bil haq dulu. Jadi nah ini mungkin yang diartikan oleh para ulama tafsir ini watawasau bil haq itu adalah amal ma'ruf nahi mungkar itu kan. Jadi beriman, beramal soleh, ya. Tapi untuk supaya tidak rugi itu tidak cukup dengan amal soleh sampai amal soleh. Itu syarat awal, iman, amal soleh. Maka harus melaksanakan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Nah ini satu landasan ya, landasan beramal, berdakwah ya. Dan memang surat Ali Imran ayat 110 yang kedua itu juga menjadi satu moto ya bagi kami di Dewan Dakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kamu ini sebaik-baik umat yang Allah turunkan di tengah-tengah manusia itu supaya menyuruh manusia melakukan kema'rufan dan menjauhi kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah dalam rangka menjaga, mengawal kita, saya, dan umat Islam sebagai umat terbaik. Karena disebut umat terbaik itu syaratnya melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Nah ini dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Tentu saja yang menjadi titik tekannya adalah yang disebut dengan ma'ruf itu adalah at-tauhid gitu ya. Makanya ini membuat lembaga namanya dari tauhid gitu. Jadi ini ma'ruf yang paling utama itu adalah tauhid. Jadi dakwah yang paling utama itu adalah dakwah tauhid. Dan al-munkar yang paling besar adalah asyirku gitu kan. Jadi melawan kesyirikan. Nah, jadi ya syirik dalam berbagai macam variabelnya hari ini zaman ini kita bisa sangat memahami sekali. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya satu ayat lagi Al-A'raf ayat 96 ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah melakukan amal ma'ruf nahi munkar ini menjadi satu upaya dan satu syarat Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokah ya kepada penduduk negeri ya. Tentu penduduk negeri di sini disebutnya adalah bukan dalam arti luas saja, tapi mulai dari pribadi kita, keluarga kita ya. Jadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu. Ini seandainya penduduk satu negeri ya. Jadi ahlu itu kan keluarga kita juga ahlu. Jadi tidak satu negara aja, tapi mulai dari keluarga kita, di lingkungan kita, jamaah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari langit dan dari bumi ini ya. Tapi Allah sebutkan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu. Sebagian besar manusia itu mendustakan. Maka Allah berikan azab karena memang perbuatan tangan-tangan mereka. Nah, maka ini yang menjadi motivasi terbesar ya bagi kita ya bahwa berdakwah dalam arti membawa tauhid sebagaimana yang disebutkan tadi yaitu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di Dewan Dakwah menyebutnya sebagaimana bahasa Allah Yarham Dr. Muhammad Nasir, risalah merintis, dakwah melanjutkan. Jadi risalah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, kemudian oleh kita dilanjutkan berdakwah. Jadi dirintis oleh risalah dengan wahyu Allah, kita melanjutkan setelah Nabi, para sahabat dan tabi'in wafat. Kemudian kita sebagai insan dakwah. Kemudian hadis juga ada hadis riwayat Muslim ya yang terkenal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ya,
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam tastati fa bi lisanihi fa illam tastati fa bi qalbihi wa huwa yad'u minal iman. Ini satu hadis yang sering kita baca. Artinya kamu melihat satu kemungkaran dimanapun juga, hendaklah rubah oleh kamu dengan tangan kamu, ya, dengan lisan atau dengan hati. Dan hati ini adalah lemah-lemah iman. Maksudnya kita mengingkari dengan hati. Kalau memang kita tidak punya kekuatan, kalau sekarang kan banyak sekali media ya untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar itu, tulisan di medsos ya, WA ya. Tinggal hati-hati saja gitu kan, makanya tidak boleh sembarang share gitu kan. Iya. Ada informasi apapun harus diteliti dulu, kemudian kita juga mau men-share itu harus hati-hati juga ya. Nah kemudian yang satu hadis lagi yang ingin saya sampaikan, ada satu ancaman ya dari Rasulullah SAW, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan aktivitas dakwah amal ma'ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan waktu. Dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Nah, jadi upaya-upaya kita dalam melaksanakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar ini dalam konteks di Dewan dakwahnya disebut dengan dakwah binaan wadifaan. Jadi dakwah binaan wadifaan ini membina ya, membangun mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan kita, tempat kerja kita, masyarakat kita, bangsa dan negara bahkan ya, itu binaan. Nah kalau difaan itu tentu adalah menghadang ya, membela diri, menghadang gerakan-gerakan yang akan menghancurkan Islam ini. Makanya tema kita subuh ini kan dakwah dalam rangka mengawal ya akidah, menyelamatkan akidah. Jadi lebih difaan gitu kan. Jadi menghadang, membentengi supaya kita tidak dipukulin, tidak dirusak itu akidah kita ini. Nah itu Ustaz. Baik, belum, Masya Allah, amin. Semakin menarik Ustaz. Sedikit saya simpulkan dulu sebelum nanti saya akan tanya ini terkait dengan difaan tadi ya. Jadi Bapak Ibu sedikit disimpulkan tadi ya, pertama bahwa ini menjadi tugas kita bersama Ustaz Rahim ya, sebagai khairu ummah, untung khairu ummatin ukhrijat linnas. Tadi Ustaz Rahim mengutip di surat Ali Imran 110, dan kita umat Nabi ini adalah umat akhir zaman dan kita umat terbaik ya. Nah ini sebuah dari Allah ya, motivasi kita menjadi umat terbaik. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua, tugas dakwah ini seperti disampaikan Ustaz Rohim tadi adalah bagian dari tugas sebagai manusia agar kita tidak merugi ya. Kemudian yang ketiga, dakwah yang terpenting adalah ini menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid. Itulah kalau kita kaji di banyak ayat ya, bahwa dakwah ini mendakwakan tauhid para nabi terdahulu Ustaz ya. Nabi-nabi dari mulai Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Soleh sampai tentunya kepada Nabi kita Rasulullah SAW mendakwakan tauhid, ini dakwah utama, atau menyelamatkan akidah tadi. Kemudian kalau dakwah ini ditegakkan, insya Allah turun keberkahan, barokatun minas sama, keberkahan baik di keluarga, di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Baik, ini sedikit mengerucut Ustaz nih. Selanjutnya pertanyaan saya tadi bahwa salah satu yang dilakukan oleh Dewan Dakwah itu adalah difaan ya, bagaimana menghadang atau mungkin mengkanter ya hal-hal yang bisa merongrong akidah, lebih jauhnya mungkin bisa merusak akidah umat begitu. Ini seperti apa Ustaz Dewan Dakwah melakukan program seperti ini? Ya, jadi sedikit mungkinnya sejarah Dewan Dakwah saya sampaikan juga bahwa Dewan Dakwah ini didirikan ya, pada tanggal 17 Zulqa'dah tahun 1386 ya, bertepatan dengan tanggal 26 Februari tahun 1967. Latar belakangnya itu adalah bahwa pasca gerakan G30 SPKI, dakwah di negeri kita ini vakum. Kualitas dakwah sangat rendah.
harkat umat juga rendah dan umat Islam juga terpinggirkan. Maka berkumpullah para ulama-ulama kita ya, di satu masjid namanya Masjid Al-Mu'awanah. Ada Dr. Muhammad Natsir, ya, Kiai Taufikur Rahman, Kiai Hasan Basri, kemudian HMS Pak Datu Kalimah Kayo, ada 12 orang yang disebutkan, itu berkumpul dan mendirikan satu yayasan. Namanya Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, disingkat Dewan Dakwah. Tujuannya adalah Dewan Dakwah ini mempunyai maksud tujuan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami. Karena tadi kan setelah pasal meletakkan G13 PK itu cukup mencekam gitu ya. Jadi sehingga dakwah vakum. Nah, untuk mengembalikan itu maka berkumpullah para ulama tadi. Bagaimana mewujudkan kehidupan yang Islami dengan cara apa? Dengan cara menggiatkan mutu dakwah. Menggiatkan mutu dakwah di Indonesia berasaskan Islam, takwa, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka visinya Dewan Dakwah ini menjadikan Dewan Dakwah sebagai lembaga yang kafah dan berkualitas dalam semangat amal jama'i untuk kemaslahatan umat. Jadi Dewan Dakwah memang lebih mengutamakan amal jama'i, Ustaz. Tentu tidak merupakan amal ifradi pribadi. Tadi sudah ada motonya disebutkan ya, kemudian oleh kita bersama, dan juga ada lagi surat Al-Ankabut ayat 29. Ini moto kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad berjuang di jalanku, kata Allah, niscaya akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Dewan Dakwah ini bersifat independen. Maksudnya independen itu dia membawa misi dakwah, dia tidak berafiliasi dengan partai manapun, tapi bisa berkomunikasi dan berkolaborasi ya, bersinergi dengan lembaga-lembaga baik baik ormas ataupun orpol yang punya tujuan yang sama, jadi mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang Islam. Nah, jadi kemudian tentu saja Dewan Dakwah itu punya fungsi, kita ini punya fungsi ya. 5 fungsi Dewan Dakwah yang sering kita sebutkan. Yang pertama adalah mengawal akidah. Yang kedua, penegakan syariah. Yang ketiga adalah menguatkan ukhuwah, menjalin ukhuwah. Yang keempat, mendukung keutuhan NKRI. Ya, yang kelima, solidaritas umat, baik lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Nah, dalam menjalankan fungsi yang pertamanya, maka Dewan Dakwah membuat amal-amal ya, dalam rangka pengawalan akidah. Yang tentu saja yang paling utama adalah Dewan Dakwah mendidik atau mempersiapkan dai ya. Dari zaman Allahyarham Dr. Muhammad Natsir sebagai pendirinya menyiapkan dai. Jadi kalau sekarang bahasa yang kerennya kaderisasi dai, menyiapkan dai untuk semua level, baik di masyarakat perkotaan atau lebih-lebih di daerah pedalaman. Maka Dewan Dakwah untuk sampai saat ini untuk kaderisasi dai ini kita melalui lembaga-lembaga formal dan non formal. Kalau yang formal, Dewan Dakwah punya lembaga pendidikan mulai tingkat Rodatul Atfal, RA, MI atau SD, MTS atau SMP atau SMA, dan juga ada Akademi Dakwah ya di provinsi-provinsi, dan pusatnya setelah Akademi Dakwah dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir di Jakarta ya, dan di Tambun Bekasi untuk Ikhwan, akhwatnya di Cipayung. Nah, untuk apa? Untuk mempersiapkan dai, karena yang bisa membentengi umat di daerah itu adalah dai-dai yang membersamai masyarakat. Ya. Nah, akhirnya kita memetakan Indonesia ini ada berapa provinsi, alhamdulillah Dewan Dakwah ada 33 provinsi ada. Kemudian kalau Jawa Barat sendiri, karena saya ketua Dewan Dakwah Jawa Barat, kita ada dai di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Dan dari dai inilah yang ditugaskan di daerah-daerah itulah kita bisa mengetahui ada gerakan-gerakan yang merongrong atau merusak akidah umat. Nah, dari itu maka dai ini kita bekali. Nah, itu yang formal melalui lembaga-lembaga pendidikan formal. Ada yang non formal kita melalui daurah-daurah. Biasanya kita 1 tahun mengadakan 2 kali daurah.
jurusanmu juga pernah jadi peserta dan pernah jadi pemateri juga ketika bicara masalah si A dan diungkap juga di radio MQ AM, masih AM ya dulu. Iya, iya, iya. Nah itu mungkin salah satu amalnya ya, salah satu amal dalam rangka membentengi atau mengawal akidah umat di masyarakat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sudah ada di semua provinsi, 33 provinsi saja dan 27 kota kabupaten untuk di Jawa Barat sendiri ya. Baik, ini mungkin saya ingin menggali ke pengalaman ya Ustaz, pengalaman selama ini dakwah wabil khusus yang nomor 1 tadi mengawal akidah bahasanya. Itu seperti apa pengalaman Ustaz? Khususnya mungkin yang saya tahu, walaupun Jawa Barat ini provinsi penyangga ibu kota, provinsi terbesar penduduknya, tapi nampaknya masih rawan juga terjadi kriminalisasi, pendangkalan akidah, kemudian rongrongan-rongrongan lainnya nih terhadap akidah nih. Gimana Ustaz, ada pengalaman dan mungkin apa yang dilakukan selama ini oleh teman-teman Dewan Dakwah begitu? Khususnya di Jawa Barat? Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat ya tantangan yang didapat dari di daerah itu ya sebagaimana yang sering disebutkan oleh Allahyarham Dr. Ahmad Nasir dalam beberapa tulisannya, bahkan juga dari senior Dewan Dakwah sudah menulis ya. Pertama ya pemurtadan dalam kriminalisasi. Yang kedua ya polarisasi ya. Yang ketiga itu biasanya disebut tapitisasi, jadi klinik-klinik gitu ya. Dan kalau sekarang nyambung dengan yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut dengan ajaran-ajaran yang mengaku Islam tapi menyimpang ya, atau disebut dengan aliran sesat yang lebih sering akrab di telinga kita ya. Jadi tiga ini kita dapatkan di hampir semua kota kabupaten. Kita lebih konsentrasi untuk masalah-masalah ini ya. Yang pasti di setiap kota kabupaten ada gerakan kriminalisasi, baik yang terselubung ataupun yang terbuka. Kalau yang terselubung biasanya melalui bantuan-bantuan sosial, gitu kan, bantuan-bantuan pendidikan, bantuan-bantuan kesehatan, ya, sembako dan lain sebagainya. Ada juga yang terselubung yang lebih dahsyat, sekarang hasilnya itu. Bagaimana pihak Nasrani ini menggandeng ustadz ya, atau tokoh intelektual cendekiawan yang muslim bergabung dengan yayasan-yayasan mereka. Mungkin ada sekolah teologi tapi dosennya ulama ahli tafsir, sehingga tanpa disadari banyak orang tua menyekolahkan gitu kan ke sekolah-sekolah mereka, atau sekolah-sekolah yang sebetulnya di bawah yayasan Kristen, tapi dia misalnya menampakkan guru-gurunya itu mungkin bisa kita dapatkan ya, kayak di Kuningan itu sekolahnya sekolah Kristen, tapi gurunya itu ada yang disebut dengan tokoh masyarakat lah, ulamanya gitu. Sehingga masyarakat juga mau menyekolahkan ke sekolah itu. Nah, kita datang ke Kuningan, kita sampaikan ke masyarakat pertanyaannya masyarakat itu, tapi ini gurunya ternyata tokoh kita gitu kan, ulama kita. Nah ini kan terselubung gitu kan. Nah ini makanya kalau selama ini Dewan Dakwah selalu menghimbau untuk para ulama, para tokoh masyarakat sebaiknya tidak bergabung dengan lembaga-lembaga Kristen, apalagi di lembaga pendidikan Kristen, karena nanti akan bisa menjadi daya tarik dari masyarakat muslim menyekolahkan anak-anak kita di lembaga Kristen itu, dan jelas itu akan lebih banyak ruginya karena paling dikasih pelajaran agamanya 2 jam gitu kan, agama Islamnya sisanya itu kan lebih besar agama mereka, karena memang mereka punya hak sebagai pengelola sekolah. Kalau di lapangan seperti itu, di lembaga pendidikan. Kalau di masyarakat itu biasanya, nah ini mau misalnya nanti Desember ada Natal, itu mereka diundang masyarakat itu untuk mendapatkan sembako, tapi ngambilnya di gereja. Itu di gereja. Kayak di Cianjur ya. Di Cianjur tuh kemarin Idul Fitri pas hari H-1 Idul Fitri tahun ini, saya ke sana ya, malam takbir lah. Saya ke sana ternyata
dari beberapa yayasan Kristen itu sedang membagikan sembako ke masyarakat Muslim, gitu kan? Nah, dan yang tidak diketahui oleh kita membagikan daging juga. Ada temuan dari kita, ternyata daging itu ya bercampur dengan daging yang diharamkan, daging babi. Ya itu ketahuan, gitu kan? Nah itu akhirnya kita investigasi dan akhirnya diselesaikan lah ya, supaya tidak terjadi lagi. Ini sampai begitu. Tapi karena banyaknya hari ini Lebaran ini kita ketemu yang satu yayasan. Nah, nggak tahu di daerah lain kan ada yayasan lain tuh, Mbak. Iya. Itu. Nah kemudian yang tadi ya sekularisasi ini dasar sekali ya, makanya diharamkan ya oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 7 ya, dalam Munas ke-7 tahun 2005 nomor 11 MUI itu menyatakan haramnya paham sekularisme ya, sekularisme dan liberalisme. Nah ini masuk, kalau ini kan bukan di daerah kampung-kampung lagi, di kota-kota, bahkan di lembaga-lembaga intelektual lah ya, di kampus-kampus. Nah ini yang kita dapatkan di lapangan ya. Kalau saya lebih banyak ranahnya di lapangan, di kampung-kampung, Pak. Di tengah kota biasanya kita berhadapan dengan yang sudah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang kesesatannya. Yang terkenal ya ada Syiah, ada Ahmadiyah, ya, bahkan juga LDII ya. Itu masih disesatkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada di negeri yang kita cintai ini. Jadi kita bergerak di lapangan itu sesuai dengan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia mana yang anggap menyimpang. Nah kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan terbawa dengan aliran-aliran paham-paham yang menyimpang ini. Di samping itu juga di Jawa Barat ini kan marak orang mengaku nabi ya. Jadi belum lama yang terakhir itu kan yang di daerah Bandung mana ya, saya lupa ya, yang sudah kita laporkan ke Polres juga ya, yang aku nabi terakhir itu. Jadi ini juga sebetulnya bagian dari upaya-upaya mereka yang intinya kadang-kadang kolaborasi ya, mereka bersinergi antara Nasrani dan aliran-aliran yang menyimpang tadi bergabung di lapangan. Itu yang kita dapati. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ini luar biasa pengalamannya ya di daerah. Ya mungkin kalau saya dan teman-teman orang kota, ya di kota mah ginilah gitu ya. Tantangannya juga tidak seberat di daerah yang sangat beragam ya. Jadi pengalaman Ustadz Roin. Baik Ustadz, ini terkait juga ada beberapa pertanyaan nih sudah masuk di IG. Bapak Ibu yang di Zoom juga yang mau langsung ke Zoom, silakan boleh chat atau raise hand ya. Ini di IG dari IG Siti Rahma. Izin bertanya, apakah boleh kita mendoakan orang lain yang tidak seakidah? Ini kaitan dengan akidah tadi, Ustaz. Boleh. Apakah boleh mendoakan orang lain yang tidak seakidah dengan kita agar mendapatkan hidayah dan merasakan nikmatnya iman dan Islam? Dari IG Siti Rahma 609. Mangga Ustaz. Ya, kalau mendoakan yang non-muslim masih hidup, boleh supaya mendapatkan hidayah. Ya, supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih utama juga, selain mendoakan harus diikuti dengan ikhtiar, menawarkan ajaran Islam itu kepada mereka dengan cara-cara yang ilegal. Ya, cara-cara yang ilegal itu mungkin tadi Teteh yang bertanya biasanya aktif di medsos misalnya. Nah kalau misalnya ada yang bertanya orang muslim ya, orang kafir, diterangkan apa adanya. Tapi kalau kita lihat dari undang-undang negara kita, kalau kita sekonyong-konyong langsung menawarkan agama Islam dengan terbuka, tidak boleh Ustaz. Iya. Tidak boleh paksaan Ustaz ya. 3 menteri, ada SPP 2 menteri ya. Kita tidak boleh menawarkan agama kita. Ini hukum negara ya. Ini udah jelas agama mana, Hindu, Buddha, Nasrani. Nah, kita ujung-ujung langsung masuk Islam dong. Nah ini yang sebetulnya terjadi di lapangan. Orang-orang Nasrani itu melanggar undang-undang ini. Surat keputusan bersama 3 menteri dan 2 menteri tentang kode etik penyiaran agama. Kalau dari umat Islam, saya tidak mendapatkan umat Islam yang dengan sengaja datang ke pihak Nasrani mengundang sholat Jumat gitu. Atau mengundang sholat Idul Fitri, Muludan, Rajaban.
saya belum dapatkan. Tapi kalau masyarakat Muslim yang diundang Natalan, kenaikan Isa Al-Masih, itu saya sudah dapatkan banyak sekali. Makanya hati-hati juga dengan program pemerintah nih yang sekarang di Bandung sedang digalakan, istilahnya kampung toleransi ya. Ada istilah kampung toleransi ini, hati-hati karena jangan-jangan sampai nanti terbawa umat Islam jadi panitia Natalan, umat Islam jadi panitia Waisak. Nah ini menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia kan ini diharapkan seperti itu. Jadi kita bergerak melalui undang-undang aja, aturan-aturan yang berlaku di negeri yang kita cintai. Oke, baik, insyaallah. Kalau mendoakan yang masih hidup, orang-orang kafir non Muslim boleh. Juga diikuti dengan upaya, ya. Kasih buku boleh kalau dia minta ya. Kalau dia minta bukunya dong tentang Islam, kasih. Tapi kalau nggak minta, jangan juga dikasih. Jadi, karena memang tadi undang-undang. Kita taatlah kepada undang-undang karena kedamaian, kemudian kondusivitas itu tentang hubungan antar umat beragama itu kalau semua pihak mengikuti dan mentaati aturan yang sudah ada dan berlaku di negeri kita. Nah, di lapangan tuh ya itu pelanggaran dari pihak mereka yang akhirnya kita ada tuntutan harus menyelamatkan akidah umat kita dari pelanggaran konstitusi ya. Jadi kita ini kan bergerak dengan ayat-ayat ilahi dan ayat-ayat konstitusi gitu. Jadi ini digabung ya. Jadi itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian ya untuk Siti Rahma. Dan jadi intinya selain tentu kita berpijak kepada aturan Allah dan Rasulnya, ada juga pijakan Majelis Ulama, pijakan Kementerian Agama yang dijaga Ustaz ya, agar keutuhan NKRI ini terjaga. Ini ada pertanyaan juga nih terkait bagaimana nih peran dakwah bagi generasi muda ini Ustaz, karena mungkin ya kita tahu lah generasi muda kita justru yang juga harus diselamatkan ya, sehingga ya, anak-anak mungkin remaja yang itu menjadi konsen kita. Ini seperti apa dakwah buat mereka? Ini ada pertanyaan melalui medsos Ustaz. Silakan. Ya, semua kita ini sekarang kan mengakui ya bahwa pemuda ya yang sebetulnya adalah merupakan tonggak utama dakwah ya sekarang ini mengalami kekrisisan. Jadi upayanya kalau kami di Dewan Dakwah, sebagaimana yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, apabila aku menghadapi permasalahan besar terkait dengan Islam dan keumatan ini, maka yang aku panggil adalah para pemuda, kata Umar. Nah, jadi upaya ikhtiar mah sama lah dengan Darul Tauhid ya, kan mengundang untuk ikut di SSG misalnya gitu kan, itu kan usia-usia produktif muda ya. Kan jarang ya anggota SSG yang umurnya 50-60 ke atas ya, walaupun ada gitu ya. Ya, 1-2 ada lah. Ini mayoritas pemuda. Nah, itu upaya sama. Kita juga di Dewan Dakwah kan mengundang para untuk kuliah di ST, kuliah di ADI itu kan usia-usia produktif pemuda ya. Memang ini baru sifatnya yang formal. Nah, yang non formalnya kita biasanya mengadakan daurah. Dan memang daurah khusus kepemudaan biasanya itu memang di Dewan Dakwah sekarang ada pemuda Dewan Dakwah misalnya. Ya. Jadi pemuda Dewan Dakwah, nah ini juga sangat aktif ya. Walaupun di Jawa Barat belum terbentuk, tapi di pusat cukup aktif dan tentu saja yang sudah kita lakukan adalah biasanya ya tadi melalui biasanya open recruitment dengan lembaga lain, kita bekerja sama ya, dengan lembaga lain atau harokah dan komunitas dakwah lainnya untuk bisa menggait para pemuda itu. Tentu saja inovasinya memang biasanya yang milenial ini kalau sudah anteng dengan medsos kan kadangkala di lapangannya kurang gitu. Kalau di medsos mah sangat sudah pada istimewa lah pemuda-pemuda kita itu ya, walaupun dengan cara rasa-rasanya gimana gitu ya, kekhawatirannya ada juga kan. Karena ternyata kan yang terbawa arus karena medsos juga di Kota Bandung yang sekarang terkena HIV, kemudian itu kan ternyata kan banyak juga yang usia produktif. Nah, mudah-mudahan dengan media seperti dakwah bersama ini kita kita kembali mengadakan sebagaimana yang telah kita laksanakan dulu
Dewan Dakwah dengan Darut Tauhid kerjasama, kita akan fokus misalnya nanti satu gerakan mengajak para pemuda untuk aktif di medan dakwah dalam rangka binaan wadifaan tadi, dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Ryan. Jadi ini kita konsen juga nih di pemuda ya, anak remaja, karena itu generasi kita ya selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, menyangkut tentang berdoakan, saling mendoakan dengan non-muslim ya. Kalau tadi seorang muslim mendoakan muslim boleh tidak, ini pertanyaan dari Sri Laksmi di chat Zoom. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana bila seorang non-muslim mendoakan kita yang muslim? Nah, bolehkah kita mengaminkan atau diam saja gitu? Nah kan non-muslim mungkin kita yakin mau dikabulkan gitu ya. Nah, jadi sebaliknya mungkin Ustadz ya, sebelum nanti kita closing karena menjelang jam 6. Pertanyaan terakhir nampaknya dari Ibu Sri Laksmi ini. Ya, ini kan sama kejadiannya dengan orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi kan? Kan salam itu doa ya. Orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum atau ternyata dirubah oleh dia menjadi assalamualaikum, maka Nabi menjawabnya ya waalaikumsalam gitu kan. Dan yang pasti tidak akan nyambung karena memang Tuhannya beda gitu kan. Dia mendoakan kita jangan diaminkan. Nggak ada syariatnya diaminkan. Walaupun bahasa Nabi adalah wa'alaik aja, cukup gitu kan. Ketika non muslim orang kafir mendoakan kita ya wa'alaik aja, intinya itu. Karena tidak mungkin diaminkan. Nah, benten Tuhan naoge, benten surga naoge gitu kan. Benten masing-masing itu kita. Nah dengan kita aja. Memang biasanya dari pihak non-muslim atau kafir itu menampakkan kebaikan-kebaikan ketika hari-hari besar umat Islam. Misalnya Idul Fitri, mereka ngasih oleh-oleh, mengucapkan selamat Idul Fitri. Ramadan misalnya mengucapkan selamat Ramadan. Ya kita biasa saja, jangan diaminkan, nggak beda gitu kan. Bahkan di Cimahi itu pernah ada kejadian satu gereja mengadakan buka bersama, menyiapkan takjil buka bersama gitu kan, tapi di gereja. Nah itu yang kita protes dan alhamdulillah tidak ada lagi. Ini 3-4 tahun yang lalu lah. Nah, kita datangi Pak gerejanya, kita meminta tidak bisa begitu caranya gitu. Kalau mau berbuat kebaikan menyediakan takjil, kemudian buka bersama di gereja nggak boleh gitu kan. Ini melanggar SKP 3 menit sampai 2 menit. Jadi intinya ya kita tidak bisa mengaminkan doa orang kafir karena nggak akan nyambung. Kalaupun ada kasus Nabi ya tadi wa'alaik aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Ini berhubung waktu juga, jadi sekali lagi tadi pertanyaan Bu Sri yang terakhir. Mungkin 1 menit terakhir Ustaz ada closing statement ya, disampaikan kata-kata terakhir sebelum kita akhiri acara ini. Ya, kalau ada harta yang paling terbesar yang kita miliki sekarang adalah tauhid keimanan itu. Ya, jadi bukan keluarga ya sebetulnya. Harta yang paling berharga adalah tauhid. Nah, baru keluarga gitu kan. Karena kalau keluarga kita dirusak juga tauhidnya nanti tidak bersama-sama kan di akhirat rugi ya. Bahkan di dunia juga putus waris, putus kekeluargaan ya. Makanya jaga tauhid itu sehingga insya Allah nanti sebagaimana dalam surat At-Tahrim itu kan ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Jadi justru ini keluarga ini menjadi satu institusi yang harus kita jaga akidahnya. Nah, kalau akidahnya insya Allah terjaga, insya Allah kekuatan atau kebersamaan dalam keluarganya pun terjaga. Itu Sanmu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama mengawal akidah kita ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Roin atas kesempatan waktunya. Closingnya luar biasa. Ini harta termahal kita adalah keimanan kita, ketauhidan kita, akidah kita. Mudah-mudahan kita jaga bersama-sama sampai akhir hayat kita. Terima kasih Bapak Ibu yang tergabung menyimak langsung melalui NKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui IG, dan semua medsos Darut Tauhid dan medsos Al-Hagim. Semoga pertemuan kita penuh berkah di pagi hari ini. Sekali lagi Ustaz Roin, atur nuhun, jazakallahu khairan atas kesempatan waktunya. Ustaz Roinul Balad dari Dewan Dakwah Jawa Barat ya, dan insya Allah kita juga kolaborasi nih dengan STI Darut Tauhid ya.
Nah, salah satu kerjasama kita, bagaimana kita bisa dakwah sama-sama, insya Allah nanti lebih terimplementasi lagi ya. Karena dakwah-dakwah punya banyak pengalaman bagaimana berdakwah ke masyarakat. Nanti para mahasiswa juga bisa belajar dari beliau ya, dari Ustaz Rohin dan timnya. Dan insya Allah STI Dortech masih menerima pendaftaran, silahkan ya sampai pertengahan September. Bagi yang belum daftar, kita ada program komunikasi penyiaran Islam atau dakwah ya, insya Allah nanti juga berkolaborasi dengan dakwah Jawa Barat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan gelar majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, sekarang saya sedang berada di Azkia Islamic School, pesantren Darut Tauhid Serua. Tepatnya berada di Kelurahan Serua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan. Di lahan wakaf seluas kurang lebih 10 meter persegi ini, ada kurang lebih 300 santri yang mondok di sini. Nah, di pondok ini sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid yang sebelumnya adalah perluasan dari masjid yang ada. Jadi ini adalah renovasi dari masjid yang sudah ada. Progresnya sekarang sudah mencapai 75%. Seperti apa sih kondisi terbarunya? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini tampak ada area perluasan sholat dan di sana juga ada aula serbaguna. Jadi ini beruntukan lantai dasar ya untuk aula serbaguna, dan ini sementara digunakan untuk area perluasan sholat. Sahabat-sahabat, sekarang kita berada di ruang utama area sholat Masjid Al-Hadi ini. Nah, ini nanti akan jadi ruang area mihrab. Di sini tempat imamnya sholat, dan lantai 2-nya itu untuk ahwat. Jadi ini untuk area ruang utama sholatnya. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah atau berwakaf, bisa ke nomor rekening di bawah ini atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, silahkan. Dan bisa juga Bapak Ibu semua menyebarkan informasi ini kepada kerabat, andai tolan, saudara. Semoga ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.